Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu buat sahabat Kids for Jesus dimanapun kalian berada. Di dalam ibadah pada hari ini, semua teman-teman pastinya bersuka cita karena Tuhanlah yang mengajak teman-teman semua dan lause-lause yang ada untuk beribadah di hari Sabat Tuhan. Berarti hati kita sudah siap untuk bernyanyi bagi Tuhan. Nah teman-teman, siapkan hatimu dengan tata tertib ibadah kita ya. Sekalipun kita sudah mandi, bersih-bersih, bahkan duduk yang manis, tapi kalau kita tidak konsentrasi, tidak memberikan hati kita untuk Tuhan dan pikiran kita, pastinya Tuhan juga melihat hati kita. Kalau nggak sungguh-sungguh, Tuhan nggak berkenan dengan ibadah pada hari ini. Marilah dengan hati yang sungguh-sungguh, dengan pikiran yang tertuju kepada Tuhan, kita akan memberikan sikap yang terbaik, sikap menghormati Tuhan di dalam kebaktian anak pada hari ini. Oke, siap-siap ya teman-teman. Sahabat Kids for Jesus, kita akan segera memulai kebaktian anak pada pagi hari ini. Semua bangkit berdiri, kita bernyanyi, memuji Tuhan, menyembah Tuhan kita, Raja di atas segala raja. Dia harus mendapatkan satu penghormatan yang tertinggi dari setiap anak-anaknya yang takut akan Tuhan. Mari kita bernyanyi, ikuti video ini.
Wah, senang sekali Lose melihat kalian bernyanyi dengan sungguh-sungguh. Jempol deh ya. Nah, saatnya nih kalau kita sudah siap dengan tetap sikap berdiri ketika kita sudah bernyanyi bagi Tuhan, mari mintalah hikmat dari Tuhan untuk kita berdoa memulai kebaktian anak di dalam merayakan kemahahadiran Tuhan di dalam kebaktian anak pada pagi ini. Yuk semuanya dengan tetap berdiri kita akan berdoa dengan sikap doa yang sungguh-sungguh kita serahkan kebaktian anak ini di dalam kuasa Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sangat percaya bahwa pagi hari ini pagi yang indah yang membuat kami rindu beribadah kepada Tuhan adalah Tuhan sendiri. Biarlah kami sungguh merayakan Sabat, menikmati ibadah, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Itulah kerinduan kami. Tuhan Yesus, bimbinglah setiap kami ketika kami bernyanyi, ketika kami berdoa, dan ketika kami mendengar firman Tuhan. Tuhan Yesus, kebaktian anak dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, kiranya itu ada di dalam kuasa Tuhan dan perhatian Tuhan, karena Engkau adalah Tuhan yang maha hadir adanya. Sehingga ibadah pada pagi hari ini, sungguh-sungguh hati kami siap dan mau dengan tertib mengikuti semua ibadah yang berjalan pada hari ini. Terpujilah Tuhan, dan Engkaulah yang mengampuni segala dosa kami, supaya kami layak untuk beribadah kepada Tuhan. Inilah doa kami, doa yang kami sampaikan hanya melalui nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Nah teman-teman, ketika sudah bernyanyi memuji Tuhan di awal ibadah dan kita boleh membawanya di dalam doa, marilah kita terus memuji-muji Tuhan. Lihat, pakai apa Lose pada pagi hari ini? Lose pakai mahkota. Kalau mahkota pasti kita teringat ada kerajaan, ada raja, ada ratu begitu ya. Nah teman-teman, lihat ketika Lose menggunakan mahkota ini, berarti sepanjang kebaktian ini kita akan belajar tentang raja. Nah, menarik dan pasti penasaran ya. Yuk, dengan tetap berdiri, jangan duduk dulu ya, jangan duduk dulu. Kita akan memuji Tuhan dengan girang, dengan sukacita, dengan semangat. Katakan, aku anak raja, engkau anak raja gitu ya. Karena kita semua adalah anaknya Tuhan Yesus yang adalah raja di atas segala raja. Dan juga kita anaknya dari papa mama, begitu ya. Nah, kita punya Tuhan yang adalah raja di atas segala raja. Ayo, kalau engkau anak raja dan Lause juga anak raja, mari bernyanyi dengan semangat, dengan sukacita. Karena kita adalah anak-anak raja. Raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Sekarang yang pelan ya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya.
Waduh, Lose melihat kalian begitu sukacita. Kalian pasti tidak hanya bernyanyi berkata, aku anak raja, engkau anak raja. Lose yakin kalian meyakini siapa raja yang kalian sembah, siapa raja yang kalian miliki. Dan itulah dia, Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Nah, kalau bicara tentang raja, Alkitab banyak bercerita tentang raja-raja. Nah, lagu baru pada pagi hari ini ingin sekali Lose memberikannya kepada kalian untuk kita belajar bersama-sama. Ini juga lagu baru buat Lose-Lose ya. Dan teman-teman di rumah, belajarlah dari ibadah hari ini melalui lagu baru ini yang mengajarkan dan menyebutkan raja-raja Israel. Ada lagu-lagu yang menyebutkan kitab-kitab yang ada di Alkitab. Nah, hari ini kita belajar raja-raja di Israel. Yuk, kita pelajari lagu ini melalui video yang ada. Asa Yosafat, Yoram Ahasia Ataya, Yoas Amasya Azaria Yotam, Ahas Hizkia Manashe, Amon Yosia, Yoahaz, Yoyakin Sedekia, 20 raja-raja Yehuda. Yerobeam Nadab Baesa Ela, Zimri Tibni Omri, Ahab Ahasya Yoram Yehu, Yoahas Yoas, Yerobeam kedua Zakaria, Salum Menahem Bekaya, Beka Hosea, 19 raja-raja Israel. Ya, luar biasa. Kalian mau belajar dan berusaha dengan lagu baru yang ada. Tentunya ini akan terus kalian pelajari ya sepanjang bulan ini. Wah, bulan ini sudah bulan September. Waktu bulan Agustus kita belajar pahlawan. Nah, saatnya di bulan September kita belajar tentang raja-raja. Waktu bulan Agustus kalian sudah memperagakan diri kalian seakan-akan kalian adalah seorang pahlawan. Kalian pasti percaya bahwa kalian menjadi anak Tuhan, kalian juga harus menjadi duta Allah, menjadi duta Kristus, jadi pahlawan-pahlawannya Tuhan untuk mengabarkan kabar baik. Ya, terima kasih teman-teman. Bulan Agustus semuanya keren-keren. Kalian sudah mengirimkan foto, video dengan ala pahlawan. Wah, saatnya kita akan belajar tentang raja-raja. Yuk, kita semua berdiam diri dan semua duduk yang manis. Sudah siap dengan Alkitabnya ataupun alat tulisnya. Nanti waktu masuk kawanan kecil, kalian akan siap kembali menceritakan apa yang kalian terima pada hari ini. Ya, siapkan Alkitabnya. Kita akan belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Karena firman Tuhan pasti memberi kekuatan kepada kita. Dan firman Tuhan banyak nasihat. Dan firman Tuhan juga menegur kita ketika kita berdosa. Ya, kalau gitu gak ada alasan untuk kita tidak mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan harus didengar dengan sungguh-sungguh.
Ayo ambil sikap yang terbaik dengan duduk yang manis, kita berdoa ya. Lose akan menceritakan satu kehidupan seorang raja di zaman kerajaan Israel ya. Yuk semuanya duduk diam, manis dan tertib, kita berdoa. Tuhan Yesus, inilah kami anak-anak-Mu ingin mendengarkan firman Tuhan. Kami ingin belajar dari firman Tuhan pada pagi hari ini, dan Lose Desi Engkau urapi supaya kami semua yang mendengar mendapatkan berkat dan pelajaran yang berharga melalui firman yang disampaikan. Ya Tuhan, Engkau tolong supaya kami berdiam diri dengan baik, tertib, dan bahkan bisa menjawab pertanyaan ketika Lose Desi mengajukan pertanyaan. Tuhan menolong kami dengan segala kesiapan hati supaya kami bisa konsentrasi, bisa fokus untuk mendengarkan firman-Mu. Inilah kami ya Tuhan, kami siap untuk mendengar firman dan Engkau berfirmanlah bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, di dalam Alkitab kita membuka kitab 1 Raja-Raja ya. Kita belajar raja-raja dalam kerajaan Israel pada masa itu. Kita membuka Alkitab dengan memperhatikan sungguh-sungguh bagian yang akan kita baca. 1 Raja-Raja pasal 11. Sebelum kita baca ayat yang ingin Lose bacakan, teman-teman perhatikan. Di 1 Raja-Raja pasal 11 sampai pasal 13 ini kalian tekuni juga ya. Walaupun sudah selesai kebaktian, ketika ada waktu untuk membaca Alkitab selain Go Bible Go kita juga membaca pasal 11 sampai pasal 13. Walaupun banyak sekali ayat-ayat yang harus kita tahu di dalam kisah pada pagi hari ini yang ingin Lose ceritakan ya. Nah, oleh sebab itu Lose akan mengambil beberapa ayat untuk kita perhatikan. Yuk, bagi yang batita dan balita, papa mama bisa mendampingi sehingga kalian bisa mengerti apa yang diceritakan pada hari ini. Ayo buka Alkitabnya. 1 Raja-Raja pasal 11, kita akan membaca ayat 26 dulu. 1 Raja-Raja ayat 26. Setelah itu kita lanjutkan di ayat yang ke-28. 2 ayat ini akan Lose bacakan di awal kisah ini ya. Juga Yerobeam bin Nebat, seorang Efraim dari Sereda, seorang pegawai Salomo, nama ibunya Zerua, seorang janda, memberontak terhadap raja. Ayat 28. Yerobeam adalah seorang tangkas. Ketika Salomo melihat bahwa orang muda itu seorang yang rajin bekerja, maka ditempatkannya dia mengawasi semua pekerja wajib dari keturunan Yusuf. Perhatikan ya 2 ayat ini. Kita buka pasal 12. Pasal 12 ayat 28 sampai ayat yang ke-30. Yuk kita baca. Pasal 12 ayat 28 hingga ayat yang ke-30. Sesudah menimbang-nimbang, maka raja membuat 2 anak lembu jantan dari emas dan ia berkata kepada mereka, "Sudah cukup lamanya kamu pergi ke Yerusalem, hai Israel, lihatlah sekarang Allah-Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Lalu ia menaruh lembu yang satu di Betel dan yang lain ditempatkannya di Dan. Maka hal itu menyebabkan orang berdosa, sebab rakyat pergi ke Betel menyembah patung yang satu dan ke Dan menyembah patung yang lain. Teman-teman, Lose ingin bertanya, sudah membaca firman-Nya, sekarang ada pertanyaan buat kalian. Siap-siap ya untuk menjawab, walaupun menjawabnya di depan layar kaca. Walaupun mungkin Lose tidak mendengar, tetapi kalian berusaha untuk menjawab. Ya, pertanyaannya nih,
Siapa raja pertama Israel? Ayo, angkat tangannya. Siapa raja pertama Israel? Wah, pinter sekali semuanya. Lose tahu deh, kalian sungguh-sungguh selama mengikuti kebaktian anak, kalian mendengar dengan banyak cerita dan bahkan pelajaran. Betul sekali, raja pertama Israel adalah Raja Saul. Ya. Dan kalau kalian tahu, kalau raja itu kira-kira kalian bayangkan apa sih kalau bicara tentang raja? Jawab dong. Jangan selalu lause di sini. Ayo semuanya menjawab. Apa yang kamu pikirkan tentang raja? Wah, hebat ya. Raja yang pasti kalian pikirkan tinggalnya di istana, di kerajaan, makannya enak, banyak pegawainya gitu ya. Nah, kalau ingat raja, kalian pasti tahu bahwa dia orang yang berkuasa. Betul ya? Wah, pinter kalian menjawabnya. Lalu apalagi kalau kalian berpikir tentang raja? Apa yuk jawabnya? Ya, tepat. Kalau raja itu pasti seorang pemimpin gitu ya. Banyak lagi kalau kalian pikirkan tentang raja. Bajunya lah. Nih mahkotanya. Ya lo sebagian ini kan pakai mahkota. Pasti sudah tahu kan kita kalau mahkota ini pasti dipakai oleh seorang raja atau seorang ratu ya. Nah, banyak lagi kalau kita pikirkan tentang raja. Sehingga ketika kita juga terpikirkan raja pertama dari Israel adalah Raja Saul. Lalu pertanyaan berikutnya. Wah, hari ini Lose banyak bertanya ya. Pertanyaan berikutnya, siapa yang menggantikan Raja Saul? Ayo, siapa yang menggantikan Raja Saul? Ya, tepat sekali. Yang menggantikan Raja Saul adalah Raja Daud. Ya, Raja Daud. Dan ketika Raja Daud selesai berakhir, dia digantikan oleh anaknya, yaitu Salomo. Wah, Raja Saul, Raja Daud, Raja Salomo dikenal raja yang mulia, yang mewah ya adanya. Kalau begitu, setelah 3 raja dari Israel ini, kira-kira apa ya yang terjadi, yang ada dikondisikan oleh Tuhan di dalam kehidupan orang-orang Israel selanjutnya? Kira-kira setelah 3 raja ini bagaimana ya keadaan Israel? Nah, dengarkan baik-baik kisah pada pagi hari ini, yaitu belajar dari seorang yang bernama Yerobeam. Sehingga tema atau judul cerita pagi hari ini Yerobeam. Jangan lupa anugerahnya. Kalau kita ingat Yerobeam, kita belajar untuk tidak lupa akan anugerah Tuhan. Nah, teman-teman, mengapa Yerobeam kita bicarakan pada pagi hari ini? Karena Yerobeam juga salah satunya raja yang melanjutkan kehidupan umat atau bangsa Israel. Nah, mulai kapan Yerobeam bisa dipercayakan Tuhan berkuasa dan memimpin orang-orang Israel? Dengarkan ya, dari apa yang kita baca juga kita memberikan satu kesimpulan tentang siapa Yerobeam. Yerobeam adalah salah satu dari antara pegawainya Salomo. Yerobeam yang diceritakan ketika menjadi pegawai Salomo, dia masih muda. Bukan orang yang tua ya, dia masih muda. Berarti badannya pasti bagus ya. Dia dipilih oleh Salomo, apakah dia juga ganteng? Nah, enggak ya. Bukan masalah itu. Dia menjadi pegawai Salomo, dipercayakan, diangkat, dihargai untuk memimpin pegawai-pegawai yang lain. Karena Salomo melihat Yerobeam ini sangat rajin. Yerobeam seorang yang tangkas. Yerobeam seorang yang cerdas. Sehingga kalau diberikan pekerjaan, dia selalu mengerjakan pekerjaannya dengan baik. Bagaimana dengan teman-teman di rumah? Kalau papa mama memberikan pekerjaan atau bapak ibu guru memberikan PR, apakah sudah kerjakan dengan baik? Iya, pastinya sahabat Kids for Jesus adalah teman-teman yang rajin ya.
Seperti Yerobeam, Salomo mengangkat dia, menghargai dia untuk memimpin pegawai-pegawainya Salomo dari keturunannya Yusuf pada saat itu untuk bisa memimpin semua pekerjaan yang ada di kerajaan. Nah, Raja Salomo sangat jatuh hati, dalam arti dia sangat mengasihi si Yerobeam karena dia memang sangat bisa dipercayai. Ternyata bukan Salomo saja teman-teman yang melihat kehebatannya Yerobeam. Tuhan juga memilih Yerobeam, teman-teman. Memilih Yerobeam bukan sekedar memilih, tapi Tuhan punya tugas khusus kepada Yerobeam sehingga Yerobeam ini bisa menjadi alat di tangan Tuhan menghukum, menegur keluarga Salomo yang meninggalkan Allahnya. Ya, Tuhan sangat sedih melihat keluarga Salomo yang juga mulai menjauh dari Tuhan. Teman-teman, bahkan Tuhan punya maksud untuk mengangkat Yerobeam. Melalui siapa Tuhan pakai supaya Yerobeam tahu tugas dari Tuhan? Pastinya dari seorang nabi, ya teman-teman ya. Kalau seorang yang dipilih oleh Tuhan untuk memimpin bangsanya, pastinya Tuhan mengutus seorang nabi untuk menyampaikan pesannya atau nubuatannya kepada si Yerobeam ini, ya. Tuhan memakai seorang nabi, ya, seorang nabi yang bernama Ahia yang akan menyatakan nubuatannya kepada Yerobeam. Teman-teman, apa yang dilakukan nabi ini ya kepada si Yerobeam? Dalam perjalanannya si Yerobeam ketika dia melepaskan kelelahannya, dia ingin menarik diri, dia keluar dari pintu gerbang Yerusalem. Dalam perjalanannya dia berjumpa dengan Nabi Ahia. Ini menarik sekali teman-teman ya. Dalam kisah perjanjian lama, seorang nabi pasti dipertemukan dengan orang yang akan disampaikan pesan dari Tuhan. Tidak kebetulan ya. Dan semua itu Tuhan mampu merancangkannya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sehingga Nabi Ahia bisa berjumpa dengan seorang yang bernama Yerobeam dalam satu perjalanan. Apa yang dilakukan oleh Ahia? Lihat gambar ini ya teman-teman ya. Ahia mengambil kain yang ada di tubuhnya. Dia mengambil kain lalu dia koyakan. Dia koyakan tuh artinya dia robek-robek gitu ya. Dia robek-robek dengan satu kain yang ada, robekannya menjadi 12 robekan ya teman-teman. Lalu diberikannya kepada Yerobeam 10 koyakan kain, 10 robekan kain dengan satu simbol bahwa 12 kerajaan Israel akan terpecah. Wah, sedih juga ya. Oleh karena keluarga Salomo, keturunan mereka yang banyak memulai kehidupan yang meninggalkan Tuhan. Yerobeam bingung ya, kenapa ada 10 robekan? Ternyata Nabi Ahia menyampaikan pesan dari Tuhan. 10 robekan kain itu adalah 10 suku akan diserahkan kepada Yerobeam. Dari 12 suku Israel, 10 itu akan diserahkan kepada Yerobeam. Waduh, Yerobeam pasti tercengang, terkejut ya. Bahkan mungkin dia tidak terpikirkan banyak sekali 10 suku Israel akan menjadi bagian kepemimpinannya. Waduh, teman-teman, satu suku aja udah banyak ya orangnya ya, apalagi 10 suku. Nah, buat keturunan Salomo, yaitu Rehabeam anak Salomo, hanya dipercayakan satu suku Israel. Waduh, teman-teman, pastinya ini adalah satu kepercayaan yang hebat buat Yerobeam yang dipercayakan 10. Kalau ada 12, 10 menjadi bagian Yerobeam dan hanya sebagian kecil untuk si Rehabeam sebagai keturunannya Salomo. Pasti nggak adil kan menurut teman-teman? Tapi itulah pesan dari Tuhan bahwa ada 10 suku Israel yang akan dipimpin oleh seorang Yerobeam. Wah, ternyata teman-teman, ternyata
dilihat dari kepercayaan yang besar itu membuat Yerobeam menjadi sombong. Pada akhirnya teman-teman, Salomo sombong dan ingin cepat-cepat berkuasa. Ya, ingin cepat-cepat berkuasa. Salomo wajah yang tadinya mungkin ramah menjadi seperti wajah yang jaim, ya, jaim. Sepertinya tidak siap diperintah-perintah oleh seorang majikan Salomo itu, ya. Seorang raja besar Salomo yang tadinya dia hanya pegawai. Harusnya dia harus tunduk karena syarat dari Nabi Ahia, kamu akan memimpin 10 suku Israel itu kalau Salomo sudah meninggal. Nah, Salomonya masih hidup, tapi Yerobeam ini sudah sombong. Waduh, saya sudah dipercayakan akan menjadi pemimpin 10 suku Israel. Waduh teman-teman, apa akhirnya sikapnya dia kepada Raja Salomo? Dia sudah tidak lagi tunduk, bahkan dia mempengaruhi banyak pegawai lain untuk memberontak kepada raja. Sehingga raja amarah, Salomo gak terima kenapa Yerobeam jadi seperti demikian. Nah, pada akhirnya Yerobeam melarikan diri ke Mesir, teman-teman. Ya, yang sebenarnya dia sudah ada di satu kota di mana bait Allah ada, di mana orang-orang Yerusalem di sana beribadah kepada Tuhan. Di kehidupan sekitar kerajaan Raja Salomo, terbiasa Yerobeam untuk menyembah Tuhan. Tapi karena dia lari ke Mesir, maka Yerobeam yang sudah mulai timbul sombong, keangkuhan dirinya, bahkan dia sudah rasa-rasa sudah menjadi raja, padahal belum diangkat menjadi raja, sudah sombong. Nah, hati-hati ya teman-teman ya, kalau kita mungkin dipilih jadi ketua kelas, kita mungkin ditugaskan sama mama satu tugas yang lebih hebat dari adik-adik atau kakak yang lain, ya. Jangan sombong, ya. Mari kita belajar jangan seperti Yerobeam, belum jadi raja udah sombong. Maka Yerobeam lari ke Mesir. Apa yang terjadi? Sehingga kehidupan kerohaniannya dia dipengaruhi dengan berhala-berhala yang ada di Mesir. Dengan kejayaan-kejayaan, kemewahan, zona nyaman yang luar biasa yang dihadapi oleh Yerobeam di Mesir. Nah, akhirnya dia terpengaruh dan dia berubah dari seorang yang takut akan Tuhan, dia menjadi seorang penyembah berhala. Setelah mendengar Salomo mati, dia kembali lagi, teman-teman, masuk di kota Yerusalem. Dia siap menjadi seorang pemimpin, menjadi raja. Nah, sejak itulah teman-teman, bagaimana kerajaan Israel terpecah. Yang terbuang jadi kerajaan Israel utara dan ada yang menjadi kerajaan Israel bagian selatan. Wah, teman-teman, seperti lagu baru yang kita belajar tadi, ya. Kalau kita lihat ada 20 raja di bagian selatan, 19 raja di bagian utara, ya teman-teman. Waduh, kalau dilihat dari perpecahan ini, sedih rasanya hati Tuhan. Apalagi ketika pada waktu itu orang-orang Israel mulai banyak pemimpin yang bisa mempengaruhi hidup mereka. Nah, termasuk Yerobeam ini, teman-teman. Bagaimana caranya untuk dia bisa melawan si Rehabeam yang sudah terpilih menjadi raja melanjutkan Salomo yang sudah meninggal itu, ya. Waduh, pasti nggak mudah nih mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitar kerajaan Salomo karena Rehabeam ada di sana, ya, yang sudah dipilih menjadi penerus Raja Salomo. Pasti pegawai-pegawai, rakyat-rakyat dipengaruhi dengan cara penyembahannya Rehabeam yang menyembah Tuhan. Bagaimana caranya ya? Raja berpikir dan mulai membuat strategi, ya, supaya orang-orang bisa diajak kompromi dengan Yerobeam. Karena saya kan memimpin 10 suku, lebih hebat dong daripada Rehabeam, gitu ya. Nah teman-teman, dia berpikir dan dia akhirnya mulai mengatur, mendesain lembu emas. Ada 2 lembu emas, satu untuk battle, satu di Dan.
Ada 2 lembu emas yang dia sudah rancangkan, dia desainkan supaya semua yang dia dapat di Mesir itu dia ajarkan, dia pengaruhi rakyat yang ada di sekitar kehidupan kerajaan Salomo karena Rehabeam sudah memimpin. Maka Yerobeam berusaha mempengaruhi dengan cara yang jahat banget ya teman-teman, jahat banget. Nah, pada akhirnya teman-teman mereka dipengaruhi. Dan pada waktu itu orang-orang Israel banyak yang jatuh di dalam dosa. Mereka melakukan banyak kejahatan. Yang paling menyedihkan hati Tuhan adalah mereka menyembah lembu emas itu. Aduh, seru ya ceritanya pada hari ini. Seru banget. Apa yang kalian lihat teman-teman? Yang pertama nih teman-teman ya. Kalau dilihat bangsa Israel itu Tuhan memilih raja-raja untuk memimpin mereka. Tapi pelajaran yang paling indah adalah mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan pencipta langit bumi dan segala isinya lebih berkuasa dari seorang raja yang ada di dunia ini. Betul nggak? Ya, itu pelajaran yang didapat pertama. Tuhan lebih berkuasa dari raja-raja di dunia ini. Ya, dan yang kedua, Tuhan itu bisa menghukum kalau kita tidak menghargai satu kesempatan, satu kepercayaan, anugerahnya itu loh harus kita hormati. Ya teman-teman, jangan melupakan anugerah Tuhan. Dari pelajaran kisah ini, teman-teman tahu bahwa Tuhan juga bisa menghukum. Kalau kalian baca sampai pasal 13, banyak sekali hal-hal yang dinyatakan Tuhan. Sampai-sampai Yerobeam walaupun melihat kuasa Tuhan di depan matanya, tapi tetap dia tidak bertobat sampai akhir hidupnya. Ngeri ya teman-teman ya. Inilah pertanda awal bagaimana Yerobeam memimpin bangsanya, 10 suku membawanya untuk seterusnya raja-raja yang memimpin Israel. Pasti kita akan lihat ada banyak raja-raja yang tidak bertobat, yang terus melakukan kejahatan. Ya, nah teman-teman, sangat indah kita akan pelajari melalui ayat hafalan supaya kita ingat apa pesan dari cerita pada hari ini. Yuk kita lihat Mazmur 95 ayat yang ketiga. Mari buka semua Alkitabnya, Mazmur 95 ayat yang ketiga. Bunyinya demikian. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Allahnya huruf kecil ya. Teman-teman lihat Mazmur 95 ayat 3. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Ya, artinya Tuhan lebih berkuasa daripada raja-raja di dunia ini. Tuhan lebih besar dari segala ilah-ilah dunia atau berhala-berhala yang diciptakan oleh manusia. Ya, seperti tadi tuh lembu emas itu. Perhatikan baik-baik. Itu adalah Allah yang mati, ya, yang tidak layak untuk disembah atau dipuji-puji, dipuja-puja. Itu adalah salah, ya, teman-teman. Nah, aktivitasnya apa hari ini? Sepanjang bulan September, mari kita buat mahkota dengan kreativitas masing-masing. Mahkota raja, mahkota ratu kah? Kalau yang laki-laki mahkota raja, kalau yang perempuan mahkota ratu. Ya. Jadi buat sebuah mahkota. Kalau sudah jadi dipakai di kepalanya, difoto ya teman-teman ya. Nih lihat ada contoh yang Lose sudah siapkan melalui video. Perhatikan baik-baik.
Mari teman-teman, kita boleh mempersiapkan hati, kita berdoa karena firman Tuhan sudah kita dengar dan kita akan persiapkan juga persembahan kita. Mari kita berdoa dulu ya, kita akan respon akan firman Tuhan pada pagi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, pelajaran yang berharga dari seorang raja dari satu kerajaan Israel yang bernama Yerobeam. Ya Tuhan, Raja Yerobeam yang begitu jahat, yang sudah berbalik dari menyembah Tuhan menjadi menyembah berhala. Kami tidak mau seperti itu, kami tetap melihat Tuhan hidup. Kami hanya mau menyembah kepada Tuhan sebagai pencipta langit, bumi dan segala isinya. Tuhan yang menciptakan kami manusia, menciptakan kami begitu istimewa. Kami ingin menyembah Tuhan. Bahkan kami ingin menghargai satu anugerah karya keselamatan yang sudah Tuhan kerjakan di dalam Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kami selalu mengingat akan anugerah-Mu. Kami tidak mau melupakan anugerah Tuhan. Biarlah kiranya pelajaran dari Raja Yerobeam yang melupakan anugerah Tuhan tidak menjadi teladan yang tepat untuk kami. Tuhan tolong kami supaya kami menjadi anak yang lebih baik. Berikan kami hati juga untuk bisa memberikan persembahan yang terbaik pada hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Sudah siap dengan celengan kelinci ataupun melalui transfer ke rekening gereja melalui papa mama atau juga melalui QR code ya teman-teman ya. Berikan yang terbaik di setiap minggunya. Dan tentunya Lose juga ingin menyampaikan selamat ulang tahun buat teman-teman sahabat Kids for Jesus yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Begitu ya. Ataupun juga ada Lause yang berulang tahun, juga mungkin ada papa mama yang berulang tahun, begitu ya. Kita akan bersuka cita dengan mereka yang berulang tahun. Juga jangan sampai kita melupakan kerajinan kita di dalam mengikuti doa anak. Nah, doa anak di bulan September, tanggal 15 September pada hari Rabu sore ya. Jangan sampai dilupakan. Ini harus berdoa dengan sungguh-sungguh supaya kita akan bertumbuh sebagai anak Tuhan yang suka berdoa. Karena Go Bible Go sudah mengajarkan kita suka baca firman. Nah, doa anak online kita juga diingatkan untuk rajin berdoa. Ya teman-teman. Nah, kalau begitu kita akan akhiri kebaktian anak pada hari ini dan semua bangkit berdiri. Kita akan akhiri, kita berdoa dan terus ya setelah ini belajar lagi lagu barunya supaya kita ingat. Nah teman-teman, yuk kita sama-sama berdiri, kita tutup di dalam doa berterima kasih karena Tuhan sudah memimpin kebaktian anak. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sungguh bersyukur karena hari ini kami sudah mengikuti kebaktian anak dengan baik. Terima kasih untuk bernyanyi bagi Tuhan. Itu adalah kemampuan dan hikmat yang Tuhan berikan kepada kami. Kami juga sudah dengan tekun berdoa, kami juga sudah belajar firman Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan semua aktivitas ataupun ayat hafalan kami bisa kerjakan dengan tanggung jawab yang dari Tuhan membuat kami menjadi anak-anak yang rajin untuk boleh melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Terpujilah Tuhan, kami akhiri kebaktian anak ini dengan rasa syukur dan kami percaya minggu yang akan datang kami lebih lagi bersukacita, berantusias, bahkan semangat untuk ikut kebaktian anak. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berdoa. Amin.